Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 SD Negeri 56 Seluma yang berjudul Bersih itu Sehat. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak ibu yang soleh dan solehah, sekarang kita masuki materi yang berjudul mengenal arti bersih dan sehat. Anak-anak tahu apakah itu bersih? Bersih artinya bebas dari kotoran, sedangkan suci artinya bebas dari najis. Najis adalah menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti misalnya terkena jeratan anjing, terkena darah, terkena kotoran, dan terkena air kencing. Najis pasti kotor. Kotor belum tentu najis, misalnya terkena tanah, terkena tinta, cat, dan ludah. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Nah, anak-anak ibu pastinya tidak mau kan ya, kalau badannya itu kotor, bajunya kotor, pasti semuanya pengen bersih, ya kan? Mengenal hadas kecil dan hadas besar. Nah, jadi anak-anak, hadas itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama ada hadas kecil. Hadas kecil itu seperti buang air kecil, buang air kencing, buang angin, menyebabkan batal wudhu. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Yaitu dicuci dengan air bersih lalu melakukan wudhu. Nah, yang kedua ada hadas besar. Hadas besar itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa. Nah, hadas besar itu seperti mimpi basah bagi laki-laki dan datang bulan bagi perempuan. Bagaimana cara menghilangkannya? Nah, cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi wajib atau dengan tayamum jika tidak ada air. Cara membersihkan najis atau darah, air seni, dan tinja harus menggunakan air mutlak, misalnya seperti air sumur atau air hujan. Caranya, air yang datang dikucurkan ke benda yang bernajis tadi atau yang kotor tadi, bukan yang benda najis tadi dicelupkan ke air, itu terbalik. Yang benar adalah benda yang bernajis itu dikucuri sama air atau disiram dengan air ya. Yang selanjutnya, aku senang berwudu. Nah, perlu anak-anak ketahui, wudu adalah ibadah yang sangat penting. Kalau melakukan wudhu kita tidak benar, maka sholatnya juga tidak sah. Mari anak-anak kita pelajari tentang membasuh anggota wudhu yang benar. Yang pertama, dianjurkan membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan. Yang kedua, dianjurkan berkumur-kumur dengan sempurna. Yang ketiga, dianjurkan membasuh rongga hidung dengan cara menghirup air. Yang keempat, diwajibkan membasuh muka dengan sempurna, yaitu batas muka wajah adalah ujung dagu sebelah bawah dan tempat tumbuhnya rambut di atas kening sebelah atas. Yang kelima, diwajibkan membasuh kedua tangan dari ujung jari tangan hingga ke siku. Yang keenam, diwajibkan menyapu atau mengusap kepala, sebagian kepala, bukan keseluruhan loh ya. Yang ketujuh, dianjurkan mengusap dua daun telinga bagian luar dan dalam.
Dan yang terakhir, diwajibkan membasuh dua kaki dari ujung telapak kaki hingga mata kaki. Nah, sekarang kita belajar tayamum. Kalau tadi kita berwudu menggunakan air, kalau tayamum tidak menggunakan air. Nah, tayamum itu diperbolehkan apabila tidak ada air. Sudah berusaha mencari air tetapi tidak bertemu. Kemudian sholat sudah masuk waktunya, maka dia boleh bertayamum. Yang kedua, apabila sedang sakit. Nah, jika seseorang ada yang sakit di bagian anggota wudhunya, maka akan bertambah sakit ketika terkena air. Makanya orang yang sakit diperbolehkan untuk tayamum. Yang ketiga, dalam perjalanan atau musafir, dia dalam perjalanan yang sangat jauh dan sangat sulit mendapatkan air. Nah, bagaimana cara melakukan tayamum? Caranya yang pertama, niat tayamum untuk melakukan sholat fardu. Yang kedua, mengusap muka dengan debu yang bersih. Letakkan dua tangan pada debu dan usapkan ke wajah. Tapi ingat, bukan semua wajah diusap pakai debu, nanti kotor. Hanya sebagian saja dari kening, mutar ke dagu, ketemu lagi di kening. Yang ketiga, mengusap dua tangan sampai siku dengan debu yang bersih. Ingat, bukan tangannya diusap pakai debu banyak-banyak, tapi hanya tangan yang diusap menggunakan debu yang bersih. Nah, sekarang kita masuk dalam kesimpulan. Karena tadi kita sudah membahas tentang bersih itu sehat, sekarang kita simpulkan. Kesimpulannya yaitu kebersihan atau bersuci adalah ajaran pokok agama Islam. Orang Islam harus suci atau bersih. Bersih artinya bebas dari kotoran, sedangkan suci bersih dari najis. Tayamum berguna sebagai pengganti dari wudhu atau mandi besar karena tidak ada air atau sakit yang dilarang menggunakan air. Melakukan wudhu adalah cara bersuci agar selalu bersih dan sehat. Jadi bersih itu harus kita jaga dan harus kita laksanakan setiap hari. Karena kalau nggak bersih, kalau badan kita kotor, bau keringat, baunya juga nggak enak dirasakan. Jadi jagalah kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman. Baiklah anak-anak, karena pelajaran kita pada hari ini sudah selesai, maka pelajaran ini kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.